abang dan kakak-kakak, adik, kemanakan orang tua kami, kiranya kita tidak berapa lama lagi akan memulai acara halal bihalal keluarga besar Zuriyah Inga Abdullah, dan sekaligus juga dalam rangka arisan keluarga. Untuk itu mari kita merapat di bawah tenda untuk kita mulai acara ini, dan alhamdulillah kita sudah hadir semuanya. Yang kita tunggu adalah Ustadz kita, Ustadz Bowo, ya saudara kita juga dari DJ. Memang diperkirakan akan sampai jam 2 siang. Jadi kita tradisikan arisan ini ada suasana majelis taklimnya begitu. Ya, jadi supaya Allah memberikan berkah pada kita semua, memanjangkan umur kita dan memurahkan rezeki kita, dan kita sehat walafiat semuanya. Memang kita tidak atur acaranya, bagaimana urut-urutan acaranya. Siapa pembawa acara pun belum tahu. Ini saya ambil inisiatif aja. Ya, saya ambil inisiatif supaya kita memaksimalkan waktu. Meskipun kita banyak yang jauh datang ini, dari Tanjung Tiram ada datang, dari Tembung juga ada, dari Kampung Baru. Iya, jadi ada penyanyinya tadi datang yang meramaikan. Syukurlah lancar nyanyinya. Ya. Dari Indrapura ada Bu Nona. Sini Bang, dari Sungai Sekambing. Ya, lokasi Sungai Sekambing ini tradisi kali sama kita ini, fenomenal. Sungai Sekambing dulu kita dengan wakufitnya dulu di sini. Ya, ada juga rupanya dari Labuan Ruku. Ya, Labuan Ruku ada datang sama Ridan Silalahi, Opung. Ya, kita mengucapkan selamatlah sama Opung Ridan Silalahi, baru datang cucunya yang kedua. Jadi katanya udah balik pokok, anak 2, cucu 2, istri. Awak kan cuma mengantarkan aja, yang eksekusi sih mau ngantarkan. Masih di dalam, ayolah di sini. Udah siap nih masak. Ya, alhamdulillah. Sementara Ustadz Bowo diselingi Ustadz dari Batubara. Iya, pastinya Batubara itu Ustadz Bowo. Sementara dia hadir, diisi sementara oleh dari Batubara. Oh, Ustadznya banyak ini. Ya benar. Sini Bang War kumpul di sini, duduk. Sinilah, biar kita mulai. Baca doa. Kalau dia ada tiknya istilahnya ya. Ya, kita ini berada di Desa Hinai Kiri. Ya, Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang. Tadi kita melewati kebun, itu kebun Cinta Raja. Ya, ya, yang punya itu. Kita sebelah kanan. Oh, sebelah kanan ya, dia ngatur kan. Tapi ini Probo Sutejo keluarganya yang punya, Buana. Ini adalah rumah adinda kita Gajali. Itu dia Gajali, cucunya sudah 2. Ya, Gajali cucunya 2, Hanapi cucunya 3. Alhamdulillah. Jadi tidak terasa kita ini rupanya
merasa muda terus. Ya, ya Uning, rupanya udah tua ya. Udah 60 katanya. Dia siap-siap untuk pensiun. Nah, Abang pun juga begitu. Yang muda tetap muda juga. Nah, kalau kami masih merasa muda, tapi nggak semuda dulu lah. Ya Non ya. Nah, mana Burhan tadi Non? Iya. Oh. Iya. Nah, di sini ada Ririn, ada Dewi, ya. Iya lengkap. Kita ingat Wak Upik ya. Tadi Sungai Kambing itu nggak lupa kita. Sungai Kambing dulu suka mulia. Ya kita nggak lupa sama kakak kita. Ya jadi keluarga kita semua. Saya kira marilah kita membacakan surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kakak-kakak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, ya kemudian atuk-atuk kita, unyang kita. Marilah kita sangat mulia sekali menyampaikan surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah ini juga mengandung doa. Mari kita mulai Al-Fatihah. Amin. Baiklah, karena saya tadi hanya inisiator aja. Mungkin pembawa acara ini siapa yang bawa acara ini? Ketua Edi. Pak Edi. Iya. Kelihatannya harus Pak Guru juga ini ya kan, di sini di depan. Pak Guru Silalahi. Nah, dia lagi bawa acara yang cocoknya ya kan. Nah. Yuk, ayo. Ya Bang War, ada, betul itu katanya. Awak menengok Bang War ini ingat tuh Abah. Itu Abah cucunya. Ini Bang. Guru. Mungkin sambutan dulu dari ahli baik. Nah, baru nanti ya ketua lah. Apa ini ke depannya? Berikutnya nanti mewakili Inah ya cucu Juriah Inah Abdullah ya Al Ustaz Haji Mustafa Abdul Karim Mustafa Ahyar. Silakan aja Bang Lidan, apa aja Bang Ahmad, terserah mau dibuat apa ini sambil menunggu Ustaz Bowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang cukup banyak. Salah satunya adalah nikmat tes. Ini coknya ini kendor Pak. Kami ulangi, salah satunya adalah nikmat umur sehingga kita bisa bersilaturahim di rumah Adinda Enggak ada kesenggol. Ini senggol ini kan tertarik. Muhammad Ghazali As-Sayyidi Rangkuti di Desa Hinai Kiri, Desa Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang. Jangan pula kita ditanya nanti udah pernah sampai, udah Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten hampir lagi sama Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah saya sudah kemari 3 kali. Alhamdulillah. Kemudian salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat kelak nanti. Pertama sekali yang kami muliakan, mewakili orang tua kita, Ibunda Hajah
Etelia atau kita kenal Alawiyah Arahap. Karena ada anaknya yang bilang Arahap. Iya, batu bara Muhammad Roti. Yang kami muliakan abang-abang, adik-adik, keponakan, cucu-cucu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian saya tadi ditodong oleh Abang Dajoki untuk membawa acara, karena nikmatnya acara ini tanpa tertib acara, ya kan? Kita nggak usah susun-susun acara, Allahumma todong-todong. Jadi tadi dimintakan kepada saya Ridan Silalahi Sonari juga orang nak opung nak kaira, karena anak kami kaira, jadi kalau kami ditoba dipanggil itu opung nak kaira, opung nak kaira. Tapi seperti Bang Coki bilang, umur lanjut perasaan makin muda. Itu heran dia. Baiklah, hadirin rahimakumullah, sebagai pembawa acara kita tidak tahu apa aja acaranya, tapi baiklah kita susun acara ini yang bisa dirombak-rombak. Pertama pembukaan dari saya, kedua nanti dari ahli bait Muhammad Ghazali Rangkuti, berikutnya nanti barangkali sepatah kata dari Abang Coki untuk masukan kepada apa kita ini, zuriat arisan kita ini, kemudian mengenang sejarah punyang kita, Syekh Muhammad Jamil Al-Khalidi, ya, punyang kita dari Sumatera Barat. Jadi kalau kita ke Malaysia, nama orang di Malaysia itu pasti A bin B bin C bin D. Jadi kalau bisa keturunan anak kita ini pakai bin terus supaya nggak lupa dia. Ya, kita paling tinggi 3 ke atas. Ayah kita atau kita habis bin. Tak tahu lagi. Kalau kami di Batak, kami sekarang keturunan ke 18. Apal kami itu. Mana dia? Nanti tengok buku. Jadi supaya ini acara kita ini bisa berkelanjutan, kami minta nanti ketua, ini masukan aja kalau bisa diterima sama Ririn, dibuat aja jadwal. Kalau kita sudah 2 bulan sekali, buat aja jadwal, teruskan aja. Bulan ini, minggu ini di rumah si A, di rumah si B, nggak usah lagi nolak-nolak. Kalau kita cerita sibuk, nggak ada di antara kita ini yang nggak sibuk, ya. Apalagi keturunan Zuriyah Inga Abdullah, super sibuk semua. Ya, saya tinggalkan tadi ada undangan 18 di Batubara. 18 undangan. Yang pakai surat cuma 1. Ya. Saya hitung tadi dari rumah sampai Sejangkan ada 18 orang yang pesta. Cuma yang undang saya 1. Ya. Ya. Saya tengok dari undangan rumah, oh ada 18 yang pesta. Ya. Yang sampai undangan ke rumah 1. Nah, jadi kalau mau di sibuk-sibuk kan, Bang Imus luar biasa sibuknya. Asal ada orang pesta, pasti Bang Imus dikasih tahu. Tapi belum tentu diundang ya Bang. Ya pasti dikasih tahu. Ya super sibuk lah. Kalau Eka luar biasa. Kalau nggak ada Eka, pesantren tutup. Kasihan anak-anak gak bisa masuk. Nah, jadi luar biasa. Pak Raja jangan tanya lagi, tembung itu dia yang ngatur. Ya. Pak Napi apalagi, ya. Jadi super sibuk. Jadi kita minta kepada ketua sekretaris buat aja jadwal rutin khutbah Jumat itu. Asal udah selesai kirim NB catatan, jadwal tidak bisa ditolak. Allahumma paksa-paksa.
Ya, jadi kalau kita punya acara 2 bulan lagi, tapi kan sudah ada jadwal kita. Bang Coki mau ke Bandung hari Minggu 2023. Bang Coki bisa batalkan di Bandung. Ditelepon di Bandung, saya ajak batalkan di Bandung karena ada acara arisan di mana? Di Indrapura, example aja, contoh. Jadi mudah-mudahan kita pun udah bisa kita lingkar-lingkar kalender itu. Ini khusus diprioritaskanlah Suriah hingga Abdullah ini karena 2 bulan sekali. Jadi harapan kita 2 bulan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan, bisa silaturahim, ya. Jadi kalau bisa ikut yang anak cucu kita yang seringkit tiga itu, jangan kita aja yang datang, ya. Ini anak, ini cucu. Kalau saya punya anak 2, ini siap kudan nani, Rizky Arido Korna, pas mak ada, ya. Anak 2, cucu 2, baru balik modal, cari untung lagi ini belum. Jadi kita harapkan, ya, bayangkan ya kita dari Batubara bisa datang, Bang Imus meninggalkan banyak acara, ya, 8. Tapi kita usahakanlah, mudah-mudahan dengan adanya kumpul seperti ini, silaturahim seperti ini, mudah-mudahan umur tambah panjang, rezeki tambah banyak, tolak bala diizinkan Allah, insya Allah nggak ada bala, istri atau saya sebut rezeki, yes. 1 aja cukup, tapi kalau ada izin 2-3 boleh. Ya, Faiza todak Faiza todosaktum, itu bahasa Arab. Apabila terdosa, bahwa libasul lakum, pantai kamu lah, gitu bahasa Arabnya. Jadi sesudah nanti sejarah ringkas dari Hajah Abang dan Mustafa Akhirat, nanti masuk kita ke ceramah Ustadz Prabowo. Ustadz Prabowo dari Simpang Dolo. Tetapi sekarang beliau sudah pindah ke Binjai, ya. Mudah-mudahan beliau masih di tengah jalan, ya. Nanti dia akan ke pinggir itu. Dia sekarang masih di tengah jalan aja. Nanti dia akan ke pinggir. Sebentar lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Adinda Muhammad Ghazali Sayuti Rangkuti untuk memberikan sepatah kata ucapan selamat datang. Kami persilakan, kau salam 2 jam setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wak kami, Bek Alia, beserta bang-abang sekalian. Saya sebagai tuan rumah di sini sangat bersyukur sekali dengan kedatangan saudara-saudara kita yang telah bersusah payah datang ke rumah kami ini dari jauh-jauh. Saya banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangannya ke kediaman kami ini. Dan pada hari baik dan bulan baik ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin atas nama keluarga. Dan di sini juga apabila ada kekurangan-kekurangan masakan beserta sambutan kami yang tidak pada tempatnya, kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga kita ini. Demikian ajalah kata-kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Rangkuti yang telah memberikan selamat datang kepada kita. Saya barusan ditelepon Mas Is Woro dari Jakarta, barusan aja bentar ini, 3 detik yang lalu, bahwa beliau titip salam sama famili Pak Rangkuti semua di sini. Memang ada rencana beliau mau datang, tapi karena ada satu hal belum bisa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, entah di rumah siapa, beliau akan mengusahakan untuk hadir bersama kita. Ya, mudah-mudahan semoga beliau juga sehat walafiat. Baik, acara berikutnya saya pun lupa tidak. Sekapur sirilah kepada Abang Dah Coki kami memberikan kata-kata nasihatlah kepada kami yang muda-muda ini, karena Bang Coki ini udah tua, kami masih 28. Ini asli Ahmad Coki Syahir Hasibuan asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita selamat datang pada Adinda Al-Ustaz Bowo, asli Simpang Dolo ini. Ustaz. Ustaz. Ya. Anak Bu Ani. Bu Ni, ya. Silakan Bu Ani ya. Aini ya, Bu Aini Simpang Dolo. Baiklah, pertama sekali marilah kita manjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa berkumpul keluarga besar Ingah Zuriyah, Ingah Abdullah dalam rangka halal bihalal karena bertepatan masih bulan Syawal 1443 Hijriah, dan juga memang jadwal agenda kita untuk berkumpul yang namanya arisan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada kita, sehingga kita insya Allah menjadi hamba yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan sebagaimana dikemukakan tadi, untuk ada 3 hal yang perlu kita. Yang pertama adalah yang ramai di grup kita itu terkait dengan trombo. Mana Bang Haji tadi ya? Iya. Nah, kalau begitu yang kedua dulu, nanti trombo ada Ustaz Haji nanti yang menyampaikan. Yang kedua adalah terkait dengan di makam punyang kita itu belum ada prasastinya yang menyatakan itulah punyang kita, belum ada. Nah, itu Om Joko yang menanganinya. Nah, sekarang kita sepakati aja kita untuk urunan lah, istilah tetean, untuk membuatnya itu agar bisa itu kita realisasikan di makam Syekh Muhammad Jamil. Itu punya kita di samping Datuk ya, makam Datuk 50. Jadi ini kita wujudkan, kita urunan aja, nggak usah dibatasi berapa yang berkenan aja. Hari ini aja kita, nah, nanti Bang Joko dengan tetean aja kita berapa, mau 5.000, mau 10, mau 1 juta silakan. Nah, jadi ikhlas kita aja, itu pertanda. Ini penting sekali untuk apa, sejarah ya. Jadi sejarah punyang kita bahwa kita itu adalah turunan dari beliau. Nah, ini saya kira ini. Lalu yang kedua itu terumbu. Ini terumbu ini penting sekali agar bisa diketahui oleh kita. Kita aja kadang-kadang lupa. Jadi terumbu ini juga khusus untuk anak cucu kita,
Jadi nanti itu bisa kita masing-masing rumah kita punya terumbu itu. Nah ini terumbu ini ya PIC-nya atau yang menghandle menanganinya itu Abangda Haji Mustafa. Jadi kalau prasasti Om Joko, nah itu yang saya kira yang kedua. Yang ketiga, 3 hal aja yang ingin saya sampaikan terkait dengan jadwal yang dikatakan oleh Bung Ridan tadi. Jadwal ke depan ya itu siapa begitu supaya mana Ririn sini Rin Dewi iya oh lagi. Nah jadi untuk jadwal berikutnya siapa Ambil jaraknya jauh. udah bilang bulan berapa itu Rencana kemarin itu kan bulan 12 sekali. iya Gimana kalau misalnya sedih dibantukannya sebulan sekali gitu. sebulan sekali agak sulit cepat sekali Udah 12 sekali 2 lah. bulan sekali Nanti bulan enggak lah bulan 7. bulan 7 itu hari raya Idul Adha iya Tapi belum tahu tanggal berapa. oh gitu ya tolong dipastikan nanti di WA di share supaya kita tahu. Nah setelah Bu Lung 2 berikutnya Ada Siti Rahmat. Hajah Siti Rahmat oh Nona ya itu di Indrapura ya, Alhamdulillah lah saya kira sekalian kalau ke Batubara kan sekalian kita berziarah ya berziarah. Lalu yang berikutnya nanti Kak Lung 2 berikutnya Dua berikutnya di rumah keluarga Wadi Asma. Haja Asma ya Alhamdulillah 2 bulan berikutnya habis 1 tahun ya kan udah 8 bulan. Tembung oh Tembung Berikutnya Haja Halawiyah ke Haji Hamidah setelah Haji Hamidah baru Haji Halawiyah. oh di situ susananya gitu ya. Ya jadi udah terjadwal ya. Jadi semuanya kita udah enak 2 bulan sekali seperti dikatakan oleh Bang Ridan nanti ya. Rin nanti tanggalnya ya, Rin supaya kita bersiap-siap untuk menyesuaikan jadwal kita semua. Saya kira udah Alhamdulillah untuk tahun ini udah penuh dia. Jadi saya kira 3 hal itu saja. Jadi tradisi kita ini baru generasi kita lah baru kita buat seperti ini. Dulu emak-emak kita, ya kan, emak kita, ayah-ayah kita pada saat ada acara pernikahan baru kita bisa kumpul begitu. Hari raya aja kita masing-masing kan begitu, Hanafi ya. Nah ini kita alhamdulillah bertemu, ya insya Allah. Ini ada Ustadz Bowo, terima kasih Adinda telah hadir. Jadi ini maknanya sangat bermakna sekali dalam perspektif Islam. Kenapa? Karena ini sekalian majelis taklim. Ya, jadi malaikat-malaikat menyaksikan. Nanti pulang kita dia lapor ke Allah Subhanahu wa taala apa yang dibicarakan tadi di hinan kiri ini, di secanggang ini. Begitulah. Jadi besar sekali pahalanya bagi kita, ini menjadi amal soleh dan ini juga menjadi contoh bagi anak cucu kita untuk meneruskannya. Saya kira ya begitu ya, Joko ya. Nah, saya kira dari sebagai yang boleh dituakan, izin Bang Min ya, karena Bang Min lebih tua dari saya. Nah, jadi izinkan saya untuk menyampaikan semua. Ya semoga kita sehat walafiat semuanya. Cobalah perhatikan secara nyata aja. Nggak ada wajah kita yang susah. Coba lihat, semua senyum gembira. Itulah menunjukkan makna yang luar biasa dalam pertemuan. Nggak ada hati kita senang. Ustadz Bowo jauh-jauh dari Simpang Doro, tapi mampir di Binjai, ya sampai di sini. Sampai alhamdulillah, masya Allah. Ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau acara?
Terima kasih kepada Abang Da Coki Ahmad Sabir Hasibuan asli. Jangan nggak tahu lagi kita Abang Da Coki atau Pak Cik Coki kita bertugas di Fakultas Ekonomi USU Medan. Mana tahu ada informasi yang diperlukan, hubungi beliau. Tapi uang kuliah jangan, informasi aja. Kemudian kita masuk ke acara berikutnya. Oh, saya sisipkan sedikit. Selamat datang Pak Ustadz. Sekali lagi Pak Ustadz Bowo ini cucu dari Imam Munir. Imam Munir adalah adik nenek kita kandung. Baru ini ketemu langsung sama Pak Bowo ini Ustadz. Sebenarnya istri beliau kawan rekan kerja saya di SMA Dharma Wanita, Ibu Hajah Ambar Bulansari. Mertua beliau dulu calon wakil gubernur Sumatera Utara. Itulah, kalau dulu kita ketemu mungkin udah jadi wakil gubernur. Nah, Pak Jumiran Abdi, orang Sungai Bali. Kalian nggak tahu, saya tahu. Jadi baik, kita singkat acara ini. Kami mintakan berikutnya kepada Abang Da Haji Mustafa Akhyar. Tak ada marga? Belum ditambahkan. Abang Da Mustafa Akhyar menyampaikan histori sekilas tentang Suriah Ingah Abdullah, terutama kepada yang 10 ke umur 20 harus mengetahuinya. Dan yang berhubungan yang disampaikan oleh Abang Da Coki tadi tentang Suriah. Oleh sebab itu kepada Abang Da Haji Mustafa Akhyar MA kami persilakan dengan segala hormat. Sering Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan dadak tubuh di pantai, bubut bermalam tepian muara. Mohon maaf keluarga yang ramai, sambutlah salam dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan ibunda kami Hajah Alawiyah kemudian yang kami hormati
Adinda Al-Ustaz, saya belum tahu persis namanya, kata orang ini sebut orang Ustadz Bowo, nama lengkapnya Hendra Wibowo, Al-Ustaz Hendra Wibowo. Belum Wak. Sebenarnya Al-Ustaz ini barang baru stok lama, Apa tuh nyanyi? barang baru di DJ, stok lama di Subang Dolo. Kemudian para adinda, anak kemenakan, menantu, mentua tayo, ipar lamai, itu dalam sebutan tuturan batubara. Yang kumpul ini sekarang ada juga mertua kaya, ipar lamai. Semuanya itu terajut di dalam ikatan arisan. Kalau seandainya nanti ke rumah Sarah nggak apa-apa. Kena hati lagu-lagu tadi kan. Tuan-tuan dan puan, Jangan masuk ke jemputan majelis yang berbahagia, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tadi bawa gelar dan yang kecil tak disebut nama. Sedalam puji dan setinggi syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Qadi Rabbul Jalil. Allah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena berkat limpahan kasih serta curahan sayangnya juga, kita di bulan Syawal ini dapat bertemu bertatap muka, bersilaturahmi dalam suatu rangkaian acara yang kita gelar dengan arisan keluarga zuriat Inga Baduriyah. Selamat salam kita ucapkan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang berhadir kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Lengkap sudah hadir dalam majelis ini. Ahli bait tuan rumah, kami terima kasih banget atas penyambutan ini. Menyambut kami yang datang dari berbagai asal tempat tinggal, dari mulai Batubara, Medan sekitarnya, Binjai sekitarnya, berhimpun popat. Yang jauh datang diundang, yang dekat datang dijemput, yang tak bersua datang melalui pesan. Kehadiran dan ketibaan kita di acara ini, kita bergembira, bersukaria, bersilaturahmi, saling kenal satu dengan yang lain. Kepada saya diminta untuk menyampaikan sekilas historis keluarga, bahwa yang kita berkumpul ini adalah dikarenakan zuriat Inga Baduriyah yang suaminya Inga Abdullah. Inga Abdullah itu disebut orang di Batubara Lebay Abdullah. Dia adalah tamatan Bukit Martajam, Malaysia. Sementara istrinya nenek kita Inga Baduriyah dipanggil juga dia Inga Kola. Dipanggil juga dia Inga Kola karena dia lahir di Kelang, Malaysia. Dia bersaudara ada 4 orang. Rombo yang besar. Barangkali demikian aja. Atas perhatian diberikan, kami aturkan jutaan terima kasih. Sungguh sedap katanya si ikan limbat, tak kalah sedap si ikan patin. Walaupun mohon maaf walaupun terlambat, mohon maaf zahir dan batin. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Mustafa Akhir MA. Iya. Terima kasih panjang dan lebar. Ingat saya waktu kuliah dulu mata kuliah sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Pahlawan kita adalah Inga Abdullah, Inga Baduriyah, terus sampai Syekh Jamil Al-Khalidi. Kita menghormatinya dengan cara senantiasa membacakan doa dan membacakan ayat Al-Quran dan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada beliau. Kemudian satu lagi tadi dijelaskan sudah paparan yang hebatnya anak-anak Inga Abdullah ini tak ada yang kawin sama orang Labuan Ruku. Semua keluar daerah. Kalau saya perhatikan tadi, Raisa orang Jawa, Ibunda Alawiyah, Hamidah dari Minang, Waana dari Langkat, Cucu Dolok Masihul, Muhammad Rodi dari Banda Aceh. Itu boleh juga disurvei, di riset nanti. Mengapa anak-anak nenek kita dapatnya orang luar semua? Berarti tinggi derajat keluarga kita. Hebat. Demikian, berikutnya sampai kita ke puncak acara, kita mintakan kepada Ustadz kita Bapak Dr. Wibowo, sengaja kita undang dari 1000 dolok, jauh ini 1000 dolok, 1 dolok, 2 dolok, 3 dolok, sampai Simpang Dolok. Kepada Ustadz kami berikan waktu 3 jam. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, terkhusus uwak saya, Uwak Hajah Alawiyah, yang alhamdulillah dalam kesempatan ini dari Medan sampai ke Inai Kiri, Wak. Karena kita kalau kemari, Wak, rasanya macam tak sampai, Kak, karena sawit semua. Saya seringnya ceramah ke masjid nih, Bang. Cuman tidak tahu, saya rupanya Wak saya juga ada di sini. Makanya tadi waktu Bang Haji Mustafa Al-Akhir menyampaikan mau saya ceramah ke Padang, saya nggak tahu, rupanya unyang saya pun di situ. Saya kalau ke Pasaman Barat, ke Pariaman itu hampir selalu, Bang. Tapi rupanya mungkin darah unyang itu manggil juga, ruh unyang itu manggil sampai ke sana, Pak. Dan akhirnya menetap saya di Binjai, jumpa sama anak Bang Mus. Saya tidak tahu kalau keponakan 2 pupu, Bang. Tapi memang betul kata Bang Syahridan tadi, kalau keturunan kita ini hebat-hebat. Saya hari ini kayaknya nggak ceramah, Bang. Kenapa? Segan saya ada Bang Mus, apa mau sampaikan saya nggak tahu lagi, Bang. Yang penting udah siap, nanti selesai. Nah, bersyukur kita kepada Allah karena dalam kesempatan ini bagi saya ini satu anugerah. Atas undangan abang saya Bang Joko, ini satu anugerah. Rupanya keturunan kita, unyang kita ini bukan sembarang orang. Jadi kalau saya dengar tadi katanya kita hidupkan pusaranya, saya setuju. Doakan saja bila perlu satu kesempatan nanti kita buat haulnya. Nah makanya Wak doakanlah Wak, mudah-mudahan nanti bisa di kepala daerah. Nah, kalau doa Wak kan kabul karena jalan udah mulai nampak, Wak. Jadi kalau nanti tembuskan, Wak, bisa kita buat haul unyang ini. Nah artinya macam mana? Karena kalau saya pahami para ulama-ulama ini
Macam kita bilanglah dulu datonya Ustadz Abdul Somad, kembali populer namanya kan karena cucunya jadi orang hebat. Jadi kalau cucu dan cicit punyang kita nih ada yang jadi orang besar, saya rasa bisa kita hidupkan balik ini. Bila perlu kita buat lagi, kita pugar makamnya bang. Kenapa rupanya kalau kita kasih ke lambu makamnya? Tidak salah, memang orang alim. Karena kalau disampaikan abang saya tadi, Bang Mus, kalau dalam pengamatan saya pasti unyang kita ini wali sufi. Karena kan wali itu ada 3. Yang pertama ada namanya wali sufi, punya murid-muridnya pun sultan. Karena kalau emak saya cerita, unyang ini luar biasa pembersihnya, unyang ini luar biasa rapinya, unyang ini luar biasa alimnya, bahkan pengikutnya banyak. Saya dengar dari emak wak saya pernah katanya unyang ini kalau berangkat ke pajak itu duitnya nggak laku Kak, karena semua murid ngasih. Berarti kan memang orang hebat. Pejabat itu hebatnya kan 5 tahun ya bang. Kalau dipilih lagi, nggak dipilih ya nyungsep gitu loh. Tapi kalau unyang kita ini luar biasa. Bahkan pernah almarhumah Wajah Nafisa, Wak Nafisa saya tanya, Wak, rupanya dulu unyang saya ini Wak meninggalnya macam mana? Wak itu bilang itu yang jalan kerendahnya. Kalau kita kan pakai ambulan, apalagi ambulan masjid gratis, mogok pula di tengah jalan jadi masalah. Tapi unyang ini kan waktu meninggal, almarhum Bang Haji Sairi juga pernah saya tanya, Bang Haji saya bilang, unyang ini katanya waktu meninggal itu kerendahnya yang jalan. Orang masing-masing ingin menyentuh kerendahnya. Tapi kenapa Padang cerita ini? Karena Ta'ala yang membangkitkan lagi Bang. Saya kalau mendengar pemaparan Bang Haji tadi naik semangat saya Bang. Kita bangkitkan balik, kita hidupkan balik, kita besarkan lagi. Macam inilah almarhum Wak Raudi di sini di Langkat. Saya di Binjai Wak. Saya 2011 masuk Binjai Wak. Yang minta pada waktu itu bupati. Saya masuk Binjai. Jadi memang rupanya darah unyang ini nggak jauh-jauh. Kalau kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan paling cepat 40 tahun setelah wafatnya seorang ulama itu pasti ada darah titisannya, tidak akan pernah bergeser. 40 tahun paling cepat, bisa jadi 100 tahun. Itu darah titisan ulama itu, darah titisan orang alim, orang besar itu pasti nurut. Nah makanya saya pernah ditanya Bang. Ditanya pada waktu itu saya ceramah di Payakumbuh. Yang nanya itu mursyid tarekat Samania. Saya ceramah pada waktu itu di hadapan orang-orang suluk Wak. Begitu saya turun, saya dipanggil sama salah seorang khalifahnya. Dipanggil saya, dipeluk, dicium, ditanya, ada enggak keturunan ananda yang ahli tasawuf? Saya belum bisa jawab Bang pada waktu itu. Saya enggak tahu Pak. Saya bilang, orang memang saya enggak tahu karena terputus ceritanya. Makanya kita masih ada kehadiran Bang Mus, bersyukur betul. Tahu kita trombonya seperti apa. Bila perlu Bang, kita buat silsilahnya Bang. Setiap rumah ditempelkan satu. Orang kita keturunan orang hebat. Orang hebat itu kan bukan berarti orang kaya. Kita buat silsilah. Jadi tahu, dan warga masyarakat juga bisa tahu. Kalau sekiranya Bang Joko kita buatlah haulnya, kita kumpulkan zuriat ini, pasti kepala daerah nanya itu makam siapa. Entah pun bupati Batubara nggak tahu makam siapa yang di sebelah makam Datu itu. Padahal awaknya PS dulu, sekarang nggak ingat lagi dia Bang. Diundangnya saya, bantu abang dulu, siap Bang, bilang. Nanti kalau Bang Mus jumpa bupati sampaikan salam Bang, ini kan mau pilkada balik nih Bang. Nanti kita teleponnya lagi tuh. Nah ini, entah pun bupati nggak tahu siapa makam yang di sebelah itu. Cuman nama kecil Bang. Kenapa Tuan Guru, kenapa makam Syekh Silau dikunjungi orang? Karena memang dipopulerkan. Bila perlu Bang kita buat YouTube-nya Bang. Dipopulerkan dia Bang Mus, ini dia. Masukkan juga aku situ Bang, insya Allah masa kita juga banyak Bang, tahu nanti orang kalau ada foto tahu orang semua Bang.
Tahu bang, saya yakin tahu itu bang. Mau sampai Bukit Tinggi, Pasaman Barat, Ujung Gading tuh hampir sering. Ke Nias pun sering tempat Kak Ijah saya itu. Wah, sering saya ke Nias ceramah wah. Sampai lompat-lompat batu itu wah. Rupanya memang betul jejak unyang kita ini memang nggak ada bang dapat orang Labuan Ruku keturunannya. Jadi nggak macam gabus sumur bang, mutar-mutar di situ aja. Makanya aku cari bini orang Jawa wah. Anak Pak Haji Jumiran Abdi, ku tengok anak bapak ini. Jangan nanti orang Labuan Ruku, orang Pasar Merek, putus lah kita udah situ-situ juga wah. Tengok nih, Dewi dapat orang Binjai kan luar biasa wah, jauh-jauh dapatnya. Rupanya unyang kita ini mengikuti dapat tilas Rasul. Lihat siapa istri Rasul yang pertama, saudagar kaya, bukan tanggung-tanggung itu. Jadi kalau ada yang bilang Rasul orang miskin itu salah. Jadi kalau kata Bang Mus tadi memang ulama atau dicarikan jodohnya betul. Makanya adik abang agak cemas sekarang bang. Kalau saya ke Pasaman, kalau saya ke Bukit Tinggi, kalau saya ke Nias itu selalu video call. Jadi saya ceritakan atokku ini, unyangku ini, keturunan kami seperti ini. Karena hebat itu bang, dicarikan jodohnya. Jadi memang tak salah kalau Tuan Guru itu istrinya lebih daripada satu. Enggak, saya kan menyampaikan aja. Bukan enggak. Seharusnya dia mau ikut bang, tapi agak mual-mual kan. Udah agak lama dikasih yang kuasa pak. Mudah-mudahan doakan dia sehat-sehatlah kami pak. Ini dia, supaya ada generasi penerus pak. Nah ini, bayangkan berangkatlah unyang kita tadi kan ke Kelang. Kelang bukan untuk bekerja tapi mengajar, kan hebat ini. Jadi kalau Bang Haji tadi cerita tentang Ma'lah, saya sudah sampai ke sana bang. Di situ ada seorang ulama besar Nusantara namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti unyang kita di situ dulu belajar luar biasa itu. Jadi bukan keturunan sembarangan kita ini rupanya wah. Aku pun bangga juga aku bang. Tapi kenapa terkadang ada yang cicip unyang model begini? Biasalah orang sahabat Nabi aja beda-beda kok. Kalau juga katanya keturunan zuriat jadi ustadz semua, nggak ada yang ngajar di USU macam Bang Coki, selesai kita. Jadi semua itu lain-lain. Orang sahabat Nabi juga berbeda. Abu Bakar modelnya begini, punya keturunan begini. Utsman modelnya begini, Umar modelnya begini, Ali modelnya begini. Tapi terombo kita jelas. Makanya memang saya punya niat, punya satu betul niat tulus. Mana tahu ya bang ya, Allah wujudkan niat itu, Allah kabulkan dengan doa kita bersama, kita besarkan balik Bang Haji. Kita buat haulnya. Bila perlu kepala daerah, bila perlu gubernur. Nih haul, ada rupanya ulama karismatik yang tertanam di Kabupaten Batubara, Desa Simpang Dolok. Kita cari. Kenapa di Jawa-Jawa ulama itu disowang segala macam, dicari, diziarahi makamnya. Bahkan kemarin tadi saya baca berita seorang Habib tuh yang rumahnya kebanjiran, tempat tidurnya aja pun nggak disenggol air. Orangnya udah lama nggak ada, tapi tempat tidurnya banjir naik tinggi, tapi tempat tidurnya basah pun tidak. Jadi memang keturunan kita ini keturunan hebat. Saya kalau mendengar begini, wah alhamdulillah betul. Makanya perlu juga disampaikan Bang Haji kan, kalau bisa kita buat arisan ini janganlah sedikit kali yang datang macam ini bang, banyak bangku kosong. Aku jauh-jauh datang kak, kalau tadi malam baru pulang dari Simalungun bang, baru pulang dari Simalungun. Ada undangan apa kan biasalah Pak JR, semua kan kalau zuriat unyang ini kan didekati semuanya. Orang kita diundang, terserah dia agamanya apa, nggak urusan kita. Kan kuasa unyang kita ini luar biasa mengajarkan. Bukan tanggung jadi mursid raja, jadi mursidnya datuk. Berarti kan muridnya siapa? Raja. Kalau kita bilang sekarang gubernur lah atau bupati lah. Jadi tidak salah juga bang, kita cepatlah kita siapkan itu silsilahnya itu. Setiap rumah keturunan ada. Jadi kalau ada tamu yang datang bisa bertanya. Aku pun senang juga buat besar-besar kalau jamaah datang tanya itu silsilah apa? Inilah unyang. Nah ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan
Saya bilang tadi bang, saya nggak mau ceramah, saya segan betul. Ini abang-abang saya wak saya di sini. Artinya apa? Kita mau menggugah semangat saja. Kalau bisa jangan sampai padam. Karena nanti kalau udah nggak ada lah orang-orang tua kita, saya pun nggak tahu bang generasi keberapa sih. Kalau misalnya nanti nggak ada lagi yang ahli trombo macam Bang Hajimu, selesai kita ini kan. Nggak tahu kita, ibaratkan apa? Kehilangan induk. Nggak tahu kita lagi. Artinya bagaimana? Saya pernah tanya bang, waktu di Pariaman itu hari, penceramah kalau yang memang ada keturunan dia, keturunan orang hebat, itu akan berbeda dengan seorang penceramah yang nggak punya keturunan orang yang seperti itu. Lihat Ustadz Abdul Somad, kenapa? Atoknya orang hebat rupanya, darahnya ada. Lihat almarhum abang saya, Bang Haji Syairi almarhum kan, lihat bagaimana. Jadi pernah dia bilang, dek, dari keturunan Unyang yang pendakwah itu cuma kami dua bang. Yang satu udah nggak ada, sekarang tinggal saya bang. Pendakwah itu cuma dua, ada satu lagi. Makanya bisa saling mengenal. Jadi kalau udah satu rumpun bang, bisa saling mengenal. Kalau sama-sama pendakwah bisa saling mengenal. Ini kan hebat betul. Masih ada aliran darah. Masih ada aliran darah. Lah satu udah nggak ada, Bang Haji Syairi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini. Jadi kalau saya dulu waktu dipeluk oleh seorang khalifah itu ditanya, ada nggak keturunan kau seorang ahli tasawuf? Rupanya kutanya ada, punya. Jadi saya tanya pada waktu itu kejadian di Payakumbuh bang. Ditanya kenapa pula tuan khalifah cakap begitu, saya bilang karena waktu kau ceramah tadi, saya nggak tahu dia bohong atau tidak, wallahu a'lam. Saya lihat di belakangmu ada sesuatu. Saya bilang apa? Jangan-jangan setan bang? Bukan. Tapi di belakangmu ada sesuatu. Jadi saya tanya, itu baik atau tidak? Baik. Waktu itu saya belum menikah lagi pada saat itu, masih lajang, sudah malang-malang buana. Cari modal kawin pak. Banyak juga memang yang mau menjodohkan bang, tak cocok di hati awak kan. Jadi memang darah Unyang nggak bisa dipisahkan memang. Tapi nanti yang itu Kak Uning, dilihat sedikit rekamannya, nanti menyebar payah Kak Uning. Nanti susah Kak. Itu jadi masalah. Karena kan sekarang ini ustaz tuh macam di ujung tanduk. Begitu kawin lagi dia, siapa penceramahnya sebulan, nggak usah kau panggil, itu udah dua bininya. Karena orang nggak tahu Kak, kalau ulama itu memang begitu. Kita lihatlah tuan guru, nggak ada orang tuan guru yang satu istrinya. Kenapa? Karena juga istri tuan guru itu ridhonya luar biasa. Tuh, ini kakak-kakak udah mulai nunduk semua bang. Kecuali Kak Ija sudah habis selesai. Nah ini Kak. Jadi saya selaku adik, selaku anak uak, saya dukung Bang. Semampu saya, kalau ada abang-abang saya sama-sama dai, sama-sama pendakwah, yuk kita besarkan sama-sama itu. Ayo kita hidupkan balik zuriat kita. Kenapa orang bisa pakai silsilah, kenapa kita tidak? Kenapa orang ada haul, kenapa kita tidak? Bila perlu makam Unyang itu kita kasih ke lampu. Kalau masalah katanya bid'ah, syirik, segala macam hantu belau, itu nanti bahasan belakangan, gampang yang menangkis itu. Yang penting kita besarkan dulu. Dari almarhum Wak Nafisa pernah saya tanya, Wak, dulu dibilangnya waktu beliau masih sehat-sehatnya, di makam Unyangmu itu sering orang mengikatkan kain putih, betul ya Bang? Di nisannya sama melepaskan ayam putih. Kambing juga ya Bang? Di pagar bosi itu. Di pagar. Apa? Tuban. Gak apa-apa, berarti ngasih kode itu Bang. Berarti kita nih bagus. Dari tadi aku ngomong nggak meletup ya, begitu ngomong kain putih meletup ya. Diikat kain putih, saya tanya almarhum Hawa ini Bang. Diikat berarti kan memang hebat ini. Karena memang orang alim itu, kalau kata Abah Guru Sekumpul itu, walaupun dia telah tiada, dia masih hidup. Salah satunya siapa yang menghidupkan beliau? Zuriatnya. Jadi kalau nanti udah kita buat haulnya, awak pun Bang ngomong di luar daerah udah agak enak Bang. Itu cicitnya siapa? Si Pulang.
Jadi masuk aku ke tarekat ini agak enak, masuk ke tasawuf ini enak, agak enak jalannya. Kenapa rupanya? Zuriatnya jelas. Datang saya ke Besilang, bisa saya ceritakan sama tuan guru. Kalau seangkatan sama Al-Maghfurullah Syekh Hasan Maksum Unyang kita ini, berarti orang hebat. Siapa yang nggak kenal Syekh Hasan Maksum? Sampai sekarang pun kota Maksum memang ya namanya itu dibuatkan saking menghormatkan kepada para ulama. Karena kita tak ada yang mempopulerkannya, bang, makanya redup. Cobalah kalau secara apalagi pemikiran sederhana, saya ini orang kampung, bang. Sultan sebelah sultan makam. Ada apa sih sebenarnya ini? Makan macam dibilang Bang Haji Mustadi, kita aja belum bisa kubur di situ. Udah tutur cucu. Tapi ada apa? Siapa yang di makam yang ini? Berarti kan bukan orang sembarangan. Kalau bahasa orang Medan bukan orang yang lece-lece ini. Bukan kaleng-kaleng ini. Itu kata orang Nias Selatan sana. Bukan orang kaleng-kaleng. Nah, jadi oleh karena itu perlu juga bang untuk yang zuriat, abang sampaikan juga kepada emak awak, kepada uwa-uwa, sampaikan juga bang, supaya apa? Kalau bisa kita buat sama, biar besar dia. Gabung saja, kenapa? Biar besar dia kan, wah. Ini dari tutur ini dari ini. Jadi kalau bisa setiap arisan bang dibuat buku sakunya bang, tutur siapa, jadi enak kita mencari. Saya pun semangat juga bang, mana tahu mau calon awak kan bang, banyak rupanya keluarga awak. Tinggal data aja 200 itu kepakai menang. Ini bercanda. Keluarga. Karena kalau kita baca dalam Quran itu kan keluarganya pula. Bahkan salah satu pendapat mengatakan nggak sah zakat itu kalau masih ada keluarga awak yang susah dikasihkan kepada orang lain. Bantu kau keluarga itu dulu, bantu saudara itu dulu. Nah ini, saya waktu Bang Haji itu, waktu saya ceramah pada waktu itu di Sigli bang, di Takengon, di Lok Semawe, saya bilang, karena Ustaz itu abang suku-puku, naik juga rating awak. Lah kan perlu kita orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena kita punya abang juga orang besar, orang hebat. Nggak malu saya, kenapa? Ustaz siapa? Saya adiknya. Sampai sekarang kalau saya ceramah kalau Semawe dibilang orang itu ada Ustaz Muhammad Suhairi almarhum. Lah zuriat kita kan memang orang besar. Artinya berapa tadi bang? 17 tahun Unyang di bukan belajar tapi mengajar. Saya dengar juga belajar. Karena memang di Mekah terkenal ada satu Jabal Abi Kubais. Dari situlah dulu ada Jabal Hindi, Jabal Abi Kubais. Dari situ tarekat itu muncul. Memang Unyang kita wali sufi. Ada namanya wali walamatia, dia tak ada muridnya. Ada wali majzub yang macam kalau kita tengok di Jawa tuh nyoret-nyoret aja kerjanya, tak ada muridnya dan tak bisa diikuti itu karena dia mahabbah dengan tuannya. Kalau Unyang kita, kalau Unyang saya bilang Unyang kita atau kita ini memang wali sufi, banyak pengikutnya. Nah jadi oleh karena itu kalau mendengar ini Bang Joko memang luar biasa sekali. Perlu juga abang senggol-senggol bupati itu bang. Inilah keturunan kita ini seperti apa. Tapi kan sekarang nggak menonjok lagi kan bang. Belum ya bang. Baru ya bang ya, insya Allah bang. Nah itu supaya tahu dia nggak sembarangan bang. Kalau kita ini memang keturunan hebat. Karena begini, kalau dalam perpolitikan itu sedikit bang Haji mohon maaf. Kalau bapaknya pejabat, anaknya bisa jadi pejabat. Begitu anaknya calon ditanya, kau anak siapa? Anak sekolah. Oh ini aja lah, kenapa? Bapaknya juga pejabat, masih tingkat pejabat. Kalau kita kan memang orang ahli. Jadi rupanya saudara dengan doa Unyang kita ini, dengan doa ngatuk kita berpencar cucu-cicitnya bisa terhimpun lagi. Saya memang abang dari cerita mau menetes sama mata saya. Ke Bukit Tinggi, ke Sumatera Barat saya, rupanya Unyang awak pun di sana. Dipanggil balik. Kalau kata bahasa almarhum Bang Haji Sairi dulu, kalau ruh kita ini rupanya ada yang kokak, nggak bisa berangkat ke Mekah itu. Kayaknya dia banyak duitnya, tapi tak sampai ke sana. Kena kokak ruhnya, Bang. Dipanggil-panggil, tak dengarnya. Rupanya ruh yang kita memanggil anak cucu rara cicitnya supaya bisa bertemu, bisa sampai ke Sumatera Barat.
bisa bertemu dengan orang Sumatera Barat, bisa sampai ke Kepulauan Riau. Ini kan cukup luar biasa sekali. Memang kalau saya lihat itulah, ada yang saya tanya ahli sejarah, Bang izin, Bang saya bilang punya saya begini-begini. Satu ditanyanya, ada nggak karya tulis? Itu mungkin kelemahan kita. Kalau ada karya tulisnya, macam Syekh Asad Tolib Lubis, udah jelas. Tapi memang mungkin kan kelebihan seseorang itu perlu juga Bang kita cari tahu, ada nggak kira-kira, saya tanya, ada nggak foto Unyang nih Bang? Nah itulah yang kekurangan kita juga. Tak bisa pula awak karang-karang nih kan Bang, jadi fitnah nanti. Tapi paling tidak zuriatnya jelas, makamnya ada. Nah, itu salah satu kalau dalam ilmu filologi itu makamnya satu, berarti orang hebat, makamnya ada. Kita bukan bohong. Nah ini. Nah, saya rasa Bang, apa namanya itu perlulah kita tingkatkan balik. Abang sampaikan juga kepada dari sebelah kami, dari anak cucu Pak Imam Munir, disampaikan juga kita himpunlah sama-sama balik. Mumpung uak kita ini masih ada, kita himpun sama-sama balik. Dan juga saya minta berharap doa kakak, uak, abang dan semuanya saling mendoakan kita, mudah-mudahan Bang kalau terwujud Bang sebentar nih kita. Karena sekarang ini kan belum buku kita Bang. Tapi kalau buku sebentar ya tinggal kita taken saja selesai. Artinya apa? Yuk kita besarkan. Paling enggak kan kalau Unyang awak sampai ke dalam surga, awak nggak bisa sama surganya macam Unyang, terasnya pun jadi lah. Di terasnya pun jadi. Bayangkan saja, saya berpikir seorang ulama karismatik meninggal dunia, teknologi udah canggih, penuh sepanjang jalan. Berpikir awak, dulu masa Unyang meninggal belum ada lagi TV pun, YouTube, apalagi YouTube, handphone segala macam. Kalau udah kerendahnya yang jalan, nggak terbayangkan bagaimana hebatnya itu. Sampai kata almarhum Wak Nafisa ini sampai ke lubang kuburnya, ke liang lahat itu disambut oleh jemaah. Bagaimana hebatnya? Izin Bang, katanya rumah Unyang dulu di tanah mana Pak ya? Nah, dari situ ke pekuburan Simpang Dolok kan jauh itu Bang. Berapa banyaklah orang mengantri itu Pak. Berarti kan hanya untuk menyentuh kerendahnya saja. Ini bukan sembarangan ini. Kurasa presiden wafat pun nggak kayak gitu kali. Nih, orang alim yang cukup luar biasa. Jadi saya tanya, benar Wak? Benar. Dan dulu katanya waktu Unyangmu itu meninggal, dia bilang dibukalah di bawah tempat tidur itu uang sampai tak laku Bang. Berarti rupanya tingkat makamnya beda Bang. Kalau saya belum sanggup Bang, masih neken SOP kalau ceramah ke gubernur, ke bupati Bang, masih neken SOP Bang. Rupanya Unyang ini nggak perlu SOP, duitnya nggak berlaku lagi di sini. Kayaknya hebat Bang Joko dapat orang Nias, kan luar biasa. Aku hampir juga dijodohkan Kak. Waktu ceramah di Gunung Stoli dipanggil, tapi ku bilang aku udah punya istri Pak. Aku bilang, apa kata bapak? Itu kan nggak apa-apa juga Mak, berdetuk jantung awak Pak, menjadi perkara nanti gue. Tapi ini memang udah garis keturunan dan darah kita. Jadi kalau memang terjadi ya, anak cucu begini memang darah, nggak bisa kita pungkiri lagi. Nah, jadi oleh karena itu saya berharap juga, mari sama-sama kita besarkan. Kalau pribadi diri saya sendiri, semampu saya Bang, bagaimana supaya zuriat kita ini kalau bisa jangan berpecah, kita besarkan balik. Mumpung ada uak kita masih Allah berikan bersama-sama kita. Kurasa kalau udah tidak ada uak nanti tinggal wak uban ya Bang. Habis wak uban selesai generasi, tinggal generasi kita ini. Jadi oleh karena itu kakak saya, abang saya ini kan pangkat adik. Bang Joko abang saya makmum saja Bang. Mampu saya kebijakan kita seperti apa nanti. Ada juga Bang Mus, saya makmum saja Bang. Ayo sama-sama kita besarkan, sama-sama kita hidupkan balik. Bila perlu nanti di Batubara itu muncul lagi katanya Haul Al-Maghfurullah Al-Hajj Syekh Muhammad Jamil Al-Khalidi. Saya rasa kalau Al-Khalidi nama sebuah tarekat Bang, tarekat Khalidiyah. Ada Khalidiyah Samaniyah, ada Khalidiyah Naksabandiyah, ada Khalidiyah Sattariyah.
Berarti ini memang luar biasa. Sekali aja kita buat haulnya nanti, bupati gunting pitanya, saya rasa udah bentar lagi orang lepaskan ayam lagi di situ. Cari mana cicit kunyang yang tak ada kerjanya bang, suruh nungguin makam itu kuncen. Letakkan kota infak, yang ziarah bayar. Bukan materi enggak bang, untuk berdoa di situ. Ini kan juga luar biasa. Nah ini, saya rasa begitu saja bang. Ya Wak, izin ya Wak, saya cuma menyampaikan Wak, saya agak sungkan menyampaikan Wak, berat rasanya Wak. Kenapa? Karena mendengar penuturan kunyang tadi merasa rendah saya Bang. Kenapa rupanya? Jauh betul saya. Rupanya zuriat kita, sesepuh kita ini bukan orang sembarangan. Jadi kalau memang bisa Bang, segeralah kita buat silsilahnya itu. Kalau bahasa terombo atau silsilah kita buat Bang. Dan yang kedua juga, mana tahu saya sebelum Covid kemarin diundang pada waktu itu oleh keluarga Allahyarham Tan Si Peramdi Bang, ke Pulau Pinang. Sampailah ke rumah Peramdi yang lama itu Pak, siap ngasih ceramah, saya musim-musim situ. Rupanya juga unyang kita punya Bang. Ya Allah ya Rabb, ada bolak-balik Pulau Penang, Malaysia Indonesia. Nah jadi oleh karena itu, mari sama-sama abang-abang saya, kakak saya, kita selesaikan, kita rampungkan, kita buat di rumah kita masing-masing terombo itu. Dan insya Allah mudah-mudahan juga kalau niat kita, saya yakin arwah Allahyarham al-maghfur juga mengaminkan niat kita. Niat saya memang satu Bang, kita buat nanti haulnya. Doakan sehat-sehat Wak, ya Wak, kami ini Wak, anak-anak Wak, kemanaan Wak, doakan Wak. Kalau nanti jadi Wak, insya Allah mudah-mudahan Wak, dan bangga juga zuriat kita Bang. Artinya apa? Kita selesaikan ini semua. Itu saja Bang. Mudah-mudahan untuk arisan-arisan berikutnya ringan langkah saya datang saya sama istri. Karena tadi memang lagi mual-mual dia Wak. Abang aja yang pergi, ditanyanya kemana? Kinai kiri, udah terbayangnya udah Bang. Secanggang kan terus kan Pak. Secanggang Pak, mancing-mancing sana tuh laut Pak. Nah ini. Saya rasa abang juga dari Medan tadi, jam berapa dari sana nggak tahu. Langkatnya luas. Saya tinggal di Binjai. Wah, saya menetap sekarang di Binjai. Saya tugas sekarang di Kementerian Agama Wah, di kantor tua. Jadi apa? Kembali kepada Atok lagi. Kodi nikah. Dulu Atok saya kan kodi nikah. Balik lagi dia Wak, rupanya nggak jauh-jauh Wak. Udah banyak yang Ustaz nikahkan, tak terhitung Wak. Kalau orang mau menikah agak tenang Wak Bang, tapi kalau orang mau bercerai, arit di meja itu. Dan pengalaman selama jadi kodi sebagai penutup, disitulah tantangan paling berat. Pertama, tugas perdana pada waktu itu menikahkan waktu umurnya 85 tahun. Jadi pula mau menikah, macam mana melarangnya? Jangan kakak bayangkan itu. Datang dia ke kantor Bang, ketoknya pintu, Assalamualaikum, mana Ustaz? Aku duduk di meja pun nggak nampaknya lagi, udah di kursi. Aku bilang, asli dulu katanya. Orang macam dianggapnya cucunya. Apa itu? Tuh saya bilang, dari Batubara. Dia tuh, aku dari Indrapura. Dekatnya kita tuh, aku bilang. Tapi aku udah lama di sini katanya. Mau menikah ini. Aku tanya, mana cucunya tuh? Mengamuk dia sama aku. Bukan cucuku, tapi aku. Ku tengok dari atas ke bawah, yang botolnya lagi. Udah yang jalannya Bang. Tapi namanya mau menikah macam mana? Udah lah. Bisa Ustaz? Bisa. Aku mau pakai surat. Siap. Orang mau beri resmi. Yang mana calonnya toh? Ntar lagi datang. Nggak lama lah datang nenek itu. Umur 81. Jemaah lansia saya Pemko Binjai Bang. Terkejut aku, nek Ustaz katanya. Allahu Akbar. Apa cerita? Inilah Atok ini katanya. Jadi kutanya lah, Tok ya, kenapa lah mau sama nenek? Ini mantanku dulu.
nantinya katanya. Lain doa tuh nih berarti. Ya udahlah toh, apa boleh buat? Kapan bisa Ustaz selenggarakan? Besok aku bilang. Aku siapkan malam ini. Karena saya khawatir bang, umur udah lanjut kan? Gak kesampean apa nggak jadi arwah penasaran itu? Iyalah. Bukan jadi air terjun pengantin lagi, arwah penasaran jadi. Udah. Begitu ijab kabul, disitulah ujian paling berat. Kalau bahasa almarhum Bang Haji Sairi dulu, kita ini dek, kalau dai itu pendakwah itu yang paling berat nanti katanya bang. Ingat betul tuh disampaikannya. Yang paling berat nanti itu salah satu tantangannya apa? Kita ini macam telur di atas tanduk. Ngeri bang. Selip sikit, puk, habis. Mereng sikit, puk, habis. Ini ujian. Tapi orang kadang nggak tahu. Ustadz juga manusia ya. Bukan malaikat bersayap katanya. Itu bahasa Bang Bupal itu, bukan malaikat bersayap. Ustadz juga manusia. Nah ini. Saya dulu kalau almarhum Wak Midah ini waktu saya sunat datang beliau Wak. Masih sehat lagi nih Kak. Wak, ciumnya saya bilangnya putih betul anak Nur Aini ini. Wak doakan kau besok jadi ustaz. Kabul Wak. Waktu sunat saya datang almarhum Wak nih. Nggak salah saya dikasih sama saya dulu baju piyama Wak. Ingat saya pakai lagi. Rupanya doa orang-orang tua itu, doa zuriat itu yang ada darahnya, darah orang alim menetes di tubuhnya itu kabul. Makanya Wak doakan aku ya Wak. Nah itu karena kan almarhum Wak laki-laki ini kan orang hebat juga, Wak Asikuan almarhum. Nah jadi kalau Wak mendoakan ngaruh itu Wak. Nah itu. Nah jadi oleh karena itu begitu dinikahkan itu 1 jam Pak, nggak dapat ijab kabul. Dapat pangkal ujung hilang, ujung dapat pangkal redup. Lo awal hanya killer-killer kali, kadang ada tuan kadi itu yang killer 1 napas. Macam mana nikah 1 napas? Dia kalau panjang napas dia, kalau kena bengek nggak bisa. Akhirnya nggak dapat saksi yang kuutus ada Pak Haji itu 2 orang berkeringat lah. Dalam hatinya mungkin menyesal aku datang tadi dia datang yang saksi. Saksi bukannya apa? Saksi yang terbaik kita berikan. Pas 1 jam nggak bisa juga udah detik-detik terakhir aku bilang lah. Kalau kutulis nampak tuh. Nampak kutulis bang, nggak nampaknya juga. Akhirnya karena itulah karena IT tadi itu di kantor tuh ada apa itu ahli IT pegawai kita itu di printnya besar-besar pakai karton. Baca tuh asalkan dapat nyawa apa kata saksi sah. Lah kan bukan apa aku naikin aja bang. Tanggung jawab aja. Iya sah udah katanya. Kalau enggak nanti awak yang mati di ruangan nih katanya. Udah sah. Naikin. Seminggu aku ditelepon. Ustaz kenapa deh? Atau udah nggak ada? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah Kak, jangan diteruskan lagi Kak. Tapi kenapa bisa begitu? Saya merasa puas, tersampai hajat dan niatnya. Nah, jadi oleh karena itu niat yang baik itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Wak dihinai kiri, langkat tanah bertuah. Pertama minyak ada di Kabupaten Langkat. Kalau bahasa tuan guru saya tanya, minyak di Langkat masih ada, tapi nggak bisa disedot dengan habis. Kenapa? Ulama-ulama karismatik telah wafat dipanggil oleh Allah Taala. Kurasa juga batu bara itu bertuah karena ada makam onyang awak di situ atau awak. Kalau nggak ada mungkin belum tentu juga batu bara bertuah. Karena orang alim walaupun jasadnya telah hancur 60 hari selesai menjadi tanah 4 anasir kembali, tapi tetap ruhnya kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bahasa Quran, orang yang kasyaf seperti itu, orang yang alim seperti itu, memang zahirnya dia mau wafat, tapi batinnya tidak akan pernah wafat sampai dunia kiamat. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan acara halal bihalal kita dan sekaligus acara arisan zuriat al-maghfurullah
Al-Hajj Syekh Muhammad Jamil Al-Khalidi ini kiranya mendapat naungan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama sebagai penutup, izin Bang kita tutup dengan doa sedikit. Terkhusus kita kirimkan nanti Al-Fatihah kepada punyang kita atau kita Al-Hajj Syekh Muhammad Jamil Al-Khalidi beserta dengan anak cucunya yang telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, anak menantu yang telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perjuangan Allah Yarham ini, segala amal baiknya, segala doanya, segala kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya ini Allah limpahkan juga kepada kita selaku zuriat anak cucunya. Ala hazihin niyat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وحبيب الله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث المقام المحمود الذي يهبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. حبيب الله وعناية الله رجونا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Ustaz Bowo. Saya tidak mengulas lagi, cuma ada tadi yang disebutkan Ustaz tadi, ada satu lagi Ustaz kita Zainul Al-Maki, anak ibu Iyang, anak ibu Maryam. Satu lagi S2 Usuluddin Ustaz ya. Saya udah sering ketemu di Medan sama Ustaz Bowo baru ini, tapi kalau istri Ustaz Bowo ini teman mengajar, dan kita doakan Ibu Haji Akbar tahu. Mawar terus ya? Nggak habis baterainya? Enggak habis. Itu kesenggol kok. Kami ulangi, mari kita doakan juga supaya Ibu Ambar sehat dan akan melahirkan putra yang soleh, kelak menjadi pengganti punyang kita juga. Itu yang kita doakan. Semoga silaturahim dapat meningkat lagi. Mana tahu nanti ada kita-kita yang ingin singgah ke rumah Ustaz Bowo. Ustaz, alamatnya yang jelas cuma kira-kira Apa Bang? Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai Utara. Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai Utara. Ya, sekali lagi Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai Utara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Habis suaranya kan, suaranya kami tutup nanti ya
menyahuti pertanyaan tadi, adakah foto, adakah karya tulis almarhum? Sebenarnya karya tulis almarhum itu ada kitab. Cuman dulu rumah yang kedua tentang Maalang Koyati, rumah tinggi, kami masih ingat. Di situ kitab-kitab itu banyak. Di antara kitab itu ada yang diselamatkan di Kembang Haji. Dan ketika itu ya tujuh Tu'lamilah tidak mengkoleksikan kitab-kitab itu. Akhirnya kitab itu ditimpa hujan, rumah itu bocor, makan layak. Dan di antara kitab Unyang itu ada yang dipinjam oleh Tuan Tahir, ulama besar Malaysia, Timbalai. Dan itu ada tanda terimanya sama Atu Ucu, Mato, dan itu filenya itu ada sama almarhum Bang Haji, tapi sekarang dari mana? Mengenai foto, menurut cerita Oma, karena Oma kami itu boleh bikin Unyang, tinggal lama di Unyang. Atu Ucu ini kepengen ayahnya itu nak dibuat foto, ditaruhlah di dinding. Balik Unyang dari mendosa, diambilnya gambar itu, dicampakkannya ke tengah halaman, dibuang. Artinya Unyang itu tidak mau dia fotonya itu dipopulerkan. Karena mungkin barangkali begitu menurut Sufi barangkali ya. Jadi dari situ memperkuat kita itu bahwa Unyang itu benar-benar orang Sufi. Itu sekedar tambahan. Kemudian duit itu tak laku, betul. Unyang itu tidak memegang duit. Kalau uang pun bersedekah, dia tidak ke tangan Unyang, ke bawah tidak pakai tapi tidak. Unyang tak megang. Kalaupun dia hanya megang duit, anda belanja ke pajak, tak sempat ini ngasih duit. Udah dibayarkan orang. Udah tuan, kita dibayar tuan. Belum orang mau membayarkan. Unyang itu nggak megang. Begitulah kira-kira menurut yang. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum. Demikianlah masukan-masukan yang kita tentang haul. Haul Unyang itu pas 10 Ramadan. Nenek buat tiap tahun. Dan nenek kami buat tiap tahun. Sudah tak ada nenek, tak lagi buat. Tak ada lagi. Ete udah jauh, saya tak budaya. 10 Ramadan. 10 Ramadan. Itu haul Unyang. Kemudian apa tadi lagi? Kemudian, nah sekarang kan begini, kita udah mulai dari zuriat Inga Baduriah. Bagaimana kita mau merambah, memperluas ini ke zuriat Imam Munir dan zuriat Tu'aranila. Artinya kita berbagilah kita nanti supaya nanti bisa menjadi suatu yang kita inginkan untuk menciptakan haul itu. Selagi ada lagi Ibu Aini, selagi ada Ibu Ija, bisa kita bertanya, bisa kita menulis. Dan caranya begitu di WA kan tolong sambung kepada itu zuriat masing-masing, rumput keluarga masing, sehingga bisa kita himpun menjadi suatu kombo yang besar. Barangkali demikian. terima kasih masukan-masukan. Sebelum kita tutup, agar pertemuan ini diberkati Allah, mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Mari kita foto bersama. Tapi nanti saya khusus foto berdua sama Ustaz. Spesial Bupati. Saya juga di SMP Labuan Buku udah pindah. Iya. Kita pun direkom beliau. Tapi dia minta bagiannya 90% katanya.
Untuk 2024 dia minta 90% Kalawi suara harus merah. Tapi seponggolok makan subur merah di biru kan orang. Oke. Foto kita foto. Foto. Yuk. Berdua foto. Mana bangkunya di situ dulu. Etek duduk dulu, Etek. Siapa pesta? Habis. Yang kecil. Iya. Yang mana? Iya. SMA sampai SMP. Pak Tengku. Tak tahu apa kan? Nggak tahu. Saya kan juga mau pergi ya. Tahu kan? Saudara ya kan? Ada bawaan apa mandi? Apa kerja? Pak Tengku kan sering kalau acara-acara apa itu telepon. Awal itu Duduk dulu, kita foto dulu. Kasih tahu saya. Dalam bang. Kita di rumah uning itu. Lu pikir nama kalian? Aku suruh yang nulis. Tahu nggak kabar aku bilang. Kapan? Nanti ke rumah. Mungkin agak jauh sedikit. Ma, sini Ma. Rapat. 2 kali. 3 kali. Ini foto ya. Dari belakang aja. Semua unsur. Ini. Depan. Video kalian kirim ke WA. Satu. Li, siap Li. Itu Pak. Kita bisa coba dulu. Jangan lah, 1, 2, 3. Ya. Kori nampak kok? Nampak. Kan sama Bang Indra dari bukan main Tuhan balik. Hari lagi nih, aku cabut dulu. Oh, sini posisi. Cece. Iya, terus kan lah. Aduh. Ini kapan?